Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat. Teman-teman pernah terpikir tidak, mengapa sih manusia bernafas? Kira-kira seperti apa ya proses masuk dan keluarnya udara? Kita akan mempelajarinya pada video kali ini. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pernafasan. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa proses bernafas merupakan proses pertukaran gas antara tubuh dan atmosfer, di mana proses ini meliputi pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, serta penggunaan energi di dalam tubuh. Tentunya proses ini dilakukan oleh beberapa organ pernafasan. Organ pernafasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Organ pernafasan yang pertama adalah hidung. Pada hidung terdapat rambut-rambut hidung yang fungsinya adalah untuk menahan partikel dari luar tubuh agar tidak masuk menuju saluran pernafasan. Selain itu, terdapat mukus yang dihasilkan oleh sel-sel epitel hidung yang fungsinya adalah untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk ke saluran pernafasan. Lalu, organ pernafasan yang kedua adalah faring. Faring merupakan pertigaan antara mulut, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Pada faring, terdapat katup yang dinamakan katup epiglotis. Katup ini berfungsi menutup dan membuka saluran. Saat kita makan, katup epiglotis akan menutup saluran pernafasan. Namun, ketika kita bernafas, katup epiglotis ini akan menutup saluran pernafasan. Tujuannya adalah agar makanan tidak masuk ke dalam paru-paru. Lalu, organ pernafasan yang ketiga adalah laring. Pada laring terdapat pita suara dan tulang rawan hialin, di mana pita suara berfungsi untuk mengatur tinggi dan rendahnya suara seseorang. Selanjutnya ada trakea. Trakea atau dikenal sebagai batang tenggorokan merupakan struktur berbentuk seperti pipa. Trakea memiliki cincin rawan hialin yang membentuk huruf C sepanjang batang trakea. Selain itu, trakea memiliki sel epitel silindris bersilia, yang fungsinya adalah untuk mengusir debu atau kotoran yang masuk ke pernafasan. Trakea juga memiliki otot polos, sehingga terjadi kontraksi. Trakea memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan mukus. Organ pernafasan selanjutnya adalah bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus kanan dan kiri. Bronkus memiliki rawan hialin, namun bentuknya tidak teratur. Memiliki sel-sel epitel silindris bersilia dan otot polos. Teman-teman tahu nggak, kalau sel goblet itu tidak hanya dihasilkan di trakea, namun sel goblet juga dihasilkan di bronkus. Bronkus kemudian memiliki percabangan yang dinamakan sebagai bronkiolus. Bronkiolus merupakan saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Peran bronkiolus sangat penting dalam sistem pernafasan. Salah satunya yaitu untuk menyalurkan udara ke dalam paru-paru. Organ pernafasan yang terakhir dikenal sebagai alveolus. Alveolus merupakan kumpulan kantung udara atau alveoli yang berbentuk seperti gelombang kecil di paru-paru. Jika teman-teman perhatikan, bentuk dari alveoli ini seperti buah anggur. Di dalamnya terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan terdiri dari pernafasan dada dan pernafasan perut. Teman-teman tahu nggak apa sih yang membedakan keduanya?
Mari kita bahas tentang pengertian antara pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada merupakan pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, dan tulang dada. Sedangkan pernafasan perut melibatkan otot diafragma dan otot dinding perut. Nah, teman-teman, ternyata pernafasan dada dan pernafasan perut ini memiliki fase inspirasi dan ekspirasi yang berbeda pula. Fase inspirasi pernafasan dada terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, rongga dada membesar, tekanan udara kecil, volume udara bertambah sehingga udara masuk ke paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi pernafasan dada terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, tekanan udara membesar, volume udara berkurang, sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, fase inspirasi pernafasan perut terjadi ketika otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, otot perut berelaksasi, sehingga udara masuk ke paru-paru. Sedangkan fase ekspirasi pernafasan perut terjadi ketika otot diafragma berelaksasi, posisi diafragma melengkung, otot perut berkontraksi sehingga udara keluar dari paru-paru. Lalu kita akan membahas tentang volume pernafasan. Volume pernafasan terdiri dari volume cadangan inspirasi atau disebut dengan komplementer. Volume ini merupakan volume udara yang masih dapat dihirup ke dalam paru-paru setelah melaksanakan inspirasi biasa. Volume biasa atau disebut dengan volume tidal merupakan volume udara masuk dan keluar pada pernafasan. Volume cadangan ekspirasi atau dikenal dengan volume suplementer merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru sesudah melaksanakan ekspirasi biasa. Lalu, volume sisa atau disebut dengan volume residu merupakan udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melaksanakan ekspirasi maksimal. Jika teman-teman perhatikan pada grafik volume udara pernafasan, volume cadangan inspirasi memiliki volume sebanyak 1.500 ml, volume tidal sebanyak 500 ml, volume cadangan ekspirasi sebanyak 1.500 ml, dan volume sisa sebanyak 1.000 ml. Lalu terdapat kapasitas vital yang merupakan gabungan antara volume cadangan inspirasi, volume tidal, volume cadangan ekspirasi. Kemudian terdapat volume total paru-paru yang merupakan gabungan antara kapasitas vital dan volume residu atau volume sisa. Adapun faktor frekuensi pernafasan terdiri dari usia, jenis kelamin, suhu, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah pula frekuensi pernafasannya, di mana hal ini berhubungan erat dengan semakin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi karbon dioksida pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Lalu, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernafasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernafasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernafasannya pun menjadi rendah. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk atau berbaring.
Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernafasan menjadi meningkat. Gangguan pernafasan. Asma merupakan penyempitan saluran pernafasan. Bronkitis merupakan penyakit peradangan pada bronkus. Asfiksia merupakan kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Dan faringitis merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada bagian tenggorokan atau faring yang biasa disebabkan karena infeksi virus dan bakteri. Influenza disebabkan virus influenza yang menyerang saluran pernafasan. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kanker paru-paru disebabkan oleh adanya tumor ganas yang terbentuk di dalam epitel bronchiolus. Pneumonia merupakan peradangan pada salah satu atau kedua paru-paru. Lebih tepatnya, peradangan itu terjadi pada kantung udara atau alveolus. Mengingat pentingnya pernapasan untuk menunjang kehidupan kita, maka kita harus menjaga kesehatan organ pernafasan. Setelah yang satu ini, yuk coba kita lihat bagaimana kesehatan organ pernapasan kita. Nah, teman-teman sudah paham kan bagaimana sistem pernafasan itu? Untuk menguji pemahaman kalian, di sini terdapat soal yang dapat kalian jawab dalam waktu 20 detik. Pembahasan untuk soal pertama. Karena yang berperan adalah otot diafragma, maka termasuk pernafasan perut. Adapun ketika rongga dada membesar dan tekanan udara dalam paru-paru menurun, artinya terdapat udara yang banyak di dalam paru-paru sehingga udara masuk. Maka jawaban yang tepat adalah pada opsi C, inspirasi pada pernafasan perut. Pembahasan soal kedua. Volume udara yang dapat dihembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal disebut dengan kapasitas vital. Di mana kapasitas vital merupakan jumlah udara komplementer yaitu sebanyak 1.600, udara tidal sebanyak 600, dan udara suplementer sebanyak 1.600. Dengan begitu, total volume pernafasan yaitu sebanyak opsi B, 3.800 ml. Soal latihan ini dapat kalian isi dengan berkomentar di kolom komentar. Harapannya, dengan menonton video ini, membuat kalian lebih mudah memahami materi tentang sistem pernafasan. Terima kasih telah menonton, semangat belajar dan semoga bermanfaat.